Selamat datang kepada Bapak Gandung yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pak Gandung, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Ini tadi di close. Baik, Pak. Selamat datang, Pak. Baik, kita mulai ya caranya. Sinyalnya banget ya. Kita mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Bagaimana, Pak? Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Erlin Erlina, SIP MA PhD, selaku dosen dari FKKMK UGM, dan yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ignatius Hardaningsih, MSI, atau Bapak Gandung, selaku narasumber kita. Yang terhormat Bapak Ibu Dukuh, Desa Binaan HDSS Sleman, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series pada pagi hari yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, saya Eva, perwakilan dari HDSS Sleman FKKMK UGM selaku pembawa acara dan moderator pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini merupakan acara webinar via YouTube dan Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Health and Demographic Surveillance System atau HDSS Sleman dan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atau bisa kita kenal dengan FKKMK UGM. Webinar pada pagi hari ini mengusung tema pelatihan pengelolaan dasar-dasar budidaya ikan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Ignatius Hardaningsih MSI atau Bapak Gandung. Webinar ini bertujuan untuk saling berbagi ilmu kepada Bapak Ibu mengenai budidaya ikan. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, yang keempat sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Sebelum kita memulai acara pada kesempatan pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Ibu Erlin Erlina, SIP MA PhD, selaku dosen FKKMK UGM. Kepada Ibu Erlin Erlina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu, kemudian juga para peserta yang pagi ini hadir di acara seminar budidaya ikan meskipun dilaksanakan secara daring. Selamat pagi, Bu. Dan sebagai wakil dari relawan EAS, saya sampaikan semoga kita semua, Bapak Ibu, dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga tentunya semua urusannya lancar semuanya, kemudian juga usahanya lancar, rezekinya barokah. Dan mungkin sebagai pembuka saya tidak akan panjang lebar, saya akan buka saja seminar online pagi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Eva kembali. Monggo Mbak Eva. Terima kasih kepada Ibu Erin Erlina atas sambutannya, Ibu. Langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu materi mengenai pelatihan pengelolaan dasar-dasar budidaya ikan yang akan disampaikan oleh Bapak Gandung. Sebelumnya, beliau merupakan dosen Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.
Beliau memiliki keahlian dalam bidang budidaya ikan, terutama ikan gurami. Selain itu ada juga ikan nila, ikan lele, dan ikan yang lainnya. Ini mungkin bisa dilihat dari layar. Ini merupakan beberapa penelitian dari beliau sejak tahun 1993 sampai yang terbaru. Ini mungkin masih ada yang belum kita masukkan ya, Pak. Kepada Bapak Gandung, waktu dan tempat kami persilahkan ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada Bapak Ibu dosen, Pak Duko, Bapak Ibu para peserta. Saya terima kasih sekali bisa membagikan pengalaman yang tidak begitu banyak, tapi karena sudah tua jadi mungkin banyak gitu ya. Sudah lebih dari 60 gitu. Nah, tentang budidaya ikan gitu. Jadi nanti yang share PPT dari situ atau saya, Mbak? Nanti kita bantu share PPT, Pak. Oke. Silahkan dijawabkan. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan saya Pak Gandung atau Pak Hardaningsih. Kalau Hardaningsih biasanya keliru dikira perempuan gitu ya. Jadi Pak Gandung yang terkenal. Pengalaman kalau ke pembudidaya ikan ya sebagian besar di IY kenal. Kebetulan saya punya hobi mendampingi mereka. Jadi kalau bicara jurnal, saya tidak hobi jurnal. Saya hobi hidup di masyarakat, ada di sana. Saya 4 tahun dari 2008 sampai 2012 bersama membantu Direktur Perbenihan untuk program 353% produk perikanan nasional waktu itu. Nah, memang penting di sini dalam apalagi dari kesehatan, ini dari kesehatan saya titip juga karena saya punya program cerdas, RW cerdas, yaitu bagaimana RW itu anak-anak balita mengkonsumsi ikan. Kami punya program RW cerdas, silakan Bapak Ibu yang dari kedokteran kalau suatu saat akan hadir di sana. Jadi anak-anak mengkonsumsi ikan sebanyak-banyaknya bertahap menjadi budaya di salah satu RW di Sleman. Nah, ini program kami 20 tahun lagi daerah tersebut anak-anaknya cerdas dengan dari awal mengkonsumsi ikan. Kami menangani masalah budidaya, juga pengolahan ikan, lalu konsumsi ikan. Monggo Bapak Ibu yang dari kedokteran, mohon supportnya juga di sana. Bapak Ibu sekalian, jadi yang disampaikan ke saya memang sangat luas sekali, karena Bapak Ibu dari kedokteran mungkin Mbak-mbak juga, yang ini topiknya besar sekali. Maka saya mencoba untuk memahami itu, nanti untuk diskusinya silakan mau kemana saja. Nah, lanjut. Nah, jadi gini, dalam budidaya ikan, kalau dulu asal saja, sekarang beberapa harus dipertimbangkan kalau membuat. Kalau sudah ada terlanjur mau apa lagi. Nah, kolam yang dipilih harus yang mudah dikelola. Jadi jangan sampai kolam sulit dikelola. Salah satunya adalah kolam mudah dikelola itu bisa dikeringkan. Ya seperti kedokteran lah, apa-apa ya harus bersih. Kolam sama. Kolam itu harus bisa dibersihkan setelah panen. Karena dampak dari budidaya yang intensif sebetulnya. Kalau bicara budidaya, sekarang tidak orang ngerendam ikan, tetapi harus bisa produksi, harus bisa menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, mau makan dari mana gitu? Nggak bisa. Jadi harus yang produktif dan menguntungkan. Lalu teknologi intensif sekarang harus intensif. Jadi satu kolam, misalnya lele itu 1 meter persegi bisa nebar 300. 300 berarti panennya 30 kilo. Di rumah saya itu ada kira-kira 9 kolam 10 meter, 1 meter kubik. Itu per minggu sudah panen 30 kilo. Untuk saya jual kepada ibu-ibu yang punya anak balita dengan harga 17.000 yang murah. Karena
mimpi saya juga bahwa ke depan anak-anak bangsa Indonesia ini cerdas dengan konsumsi ikan dan sehat dan kuat. Mau ada penyakit apa saja tubuhnya kuat. Benih pada tebar benih tinggi, ini jelas. Lalu kalau budidaya ikan secara intensif, pakan pabrikan, artinya apa? Yang sudah terstandarisasi, kadar proteinnya jelas. Dan sekarang perusahaan tidak hanya berpikir protein, sudah berpikir masalah yang namanya asam amino esensial. Jadi kalau di ikan itu ada asam amino esensial, putimhal, pivitimhal, ada 10 asam amino. Nah sekarang perusahaan pakan sudah banyak yang bermain di mana limiting faktor pada asam amino yang harus tersedia. 10 asam amino lainnya bisa tercukupi, tapi satu itu tidak tercukupi, maka tidak terbentuklah protein daging ikan. Nah, ini prinsip maka pakan pabrikan. Air dilakukan manajemen terkait apa? Kandungan oksigen dan pengelolaan amonia. Dua hal itu, oksigen, daya dukung lahan terkait dengan oksigen dan racun amonia. Ini kalau kita bicara intensif. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara budidaya lele, 40 meter persegi itu panennya 1,2 ton. 1,2 ton. Bisa panen 2 bulan. Jadi kalau orang punya 60 kolam, setiap hari panen 1,2 ton. Kalau 1,2 ton, marginnya itu sekarang posisi 2.000, 3.000. Kalau 2.000 per hari sudah mendapatkan kira-kira 2,4 juta per hari dengan 60. Apakah ada yang punya itu? Ada di Jogja. Di Jogja ada yang setiap hari panen 1,2 ton. Dan itu masih anak-anak muda. Dulu masih muda sekali waktu mulai, sekarang sudah. Nah, itu pertimbangan pada budidaya lele dengan teknologi yang intensif. Lanjut, Mbak. Nah ini jadi kalau kita bicara budidaya ikan, kita bicara di ikannya juga. Jadi kalau ikan itu tinggal di suatu tempat kolam, namanya wadahnya kolam. Bentuknya apa saja sekarang bervariasi, apalagi masa pandemik ini banyak ide-ide cerdas yang kolam-kolam kecil untuk kegiatan menghilangkan stres. Nah, Bapak Ibu dokter yang ada di sini, itu sekarang banyak orang stres. Nah, itu diobati dengan budidaya ikan yang sederhana. Nah, kalau saya, mohon maaf, mulai itu masih keliling Maret itu karena mendampingi. Saya pendamping perikanan di Sleman dan beberapa kabupaten lainnya. Maka saya harus bergerak terus untuk mereka agar bisa berjalan. Nah, pakan masuk pada ikan dikonsumsi, lalu dicerna, setelah dicerna diserap, terjadilah metabolisme, saya nggak akan masuk ke sini karena peserta mungkin ada yang dari secara umum, lalu hidup, tumbuh, dan hidup. Hidup dulu dan tumbuh. Kadang-kadang hidup tapi nggak tumbuh, kurus. Nah, ini kejadian di dalam ikan. Lalu, untuk itu jelas butuh kondisi. Untuk pencernaan metabolisme butuh suhu optimum. Mengapa suhu optimum? Kalau di masyarakat biasanya butuh suhu sekian untuk ikan ini. Fluktuasi tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Karena ikan itu bersifat poikiloterm. Artinya suhu tubuhnya sesuai dengan suhu lingkungan. Sehingga kalau lingkungannya dingin, tubuhnya dingin. Kalau lingkungannya panas, tubuhnya panas. Kalau di bawah panas dingin terus, jadinya energi banyak dibuang untuk penyesuaian. Tetapi tidak digunakan untuk pertumbuhan. Nah ini, dan kalau fluktuasinya terlalu tinggi, maka ikan mati. Apalagi benih-benih ikan. Nah, maka suhu optimum menjadi penting. Apa suhu optimum itu? Yaitu suhu yang sesuai dengan kebiasaan hidup ikan. Lalu orang mengatakan, di dalam 4 musim, nah itu ikan sudah memang hidupnya di sana. Berbeda dengan di tropis di sini. Ada 2, yaitu musim penghujan dan musim
kemarau. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, terkait dengan apa? Terkait dengan enzim yang bekerja. Kalau suhunya optimum, kerja enzim, jadi Bapak Ibu yang kedokteran itu yang dulu mendalam. Karena saya juga diajar biokimia oleh Profesor Esmadi Kakung Putri. Saya dulu pernah diajar Profesor Esmadi Kakung Putri tentang biokimia. Nah, enzim bekerja baik pada suhu tertentu. Nah, ini dibutuhkan. Kalau kita masuk ke dalam, tapi tidak usah jauh ke sana, maka terjadilah metabolisme dan lainnya. Enzim untuk memecahkan berbagai macam nutrisi tadi membutuhkan enzim, dan enzim membutuhkan optimal kondisi. Dua, gitu. Lalu yang berikutnya yaitu oksigen. Sebelah sini ada oksigen. Ini dogma diberikan. Jadi ikan tadi yang diminta di grup itu bahwa ada ikan nila, ikan gurame, ikan lele, ikan bahkan koi. Koi beda lagi ikan hias. Ikan hias polanya berbeda ikan hias itu. Ikan hias yang dijual bukan jumlah besar dan lainnya, yaitu yang dijual adalah kualitasnya. Sehingga penanganan airnya berbeda kalau ikan hias. Lah oksigen dalam proses pencernaan, metabolisme dan lainnya, ada enzim butuh oksigen di situ. Ini satu sisi. Nah, kalau kita bicara dari berbagai macam ikan yang disampaikan ke saya, ada dua yang ikannya yang misalnya ikan lele. Ikan lele itu punya yang namanya arborescens. Ikan gurame punya yang namanya labirin. Dua alat itu, kalau ikan itu sudah agak besar, dua alat tersebut merupakan alat pernapasan tambahan. Gunanya bagaimana? Yaitu bisa menyerap oksigen langsung dari udara. Nah ini maka kolam gurame dan kolam lele kadang-kadang tidak perlu air mengalir. Kalau Bapak Ibu pirsa di kolam perikanan, bahkan kolam lele itu sampai kental karena bisa naik dia cari konsumsi untuk konsumsi oksigen langsung dari udara yang diserap akhirnya masuk di labirinnya atau arborescennya. Tetapi kalau nila mboten saged. Kalau nila tidak bisa, sehingga bicara dengan berbagai macam komoditas tadi berbeda-beda sebetulnya. Tapi secara umum ingin saya sampaikan bahwa kalau nila tidak bisa untuk menyerap oksigen dari udara, sehingga kalau budidaya intensif nila, ini saya ambil contoh, yaitu harus kalau pada tebarnya tinggi harus airnya ngalir, atau sekarang dengan teknologi yang baru yang belum yang normal saja, yang umum yaitu dengan menggunakan kincir. Menggunakan kincir itu artinya apa? Untuk menambah oksigen sebanyak-banyaknya. Perlu dipersani Bapak Ibu semua bahwa pada saat 300 meter persegi untuk nila, itu panen dengan 3 bulan, 70 hari, 80 hari, 90 hari, dengan penebaran gelondongan itu fingerling, itu bisa panen kira-kira 2 ton. 2 ton lebih, 2 ton setengah gitu. Nah ini berbeda, airnya harus oksigennya banyak. Berbeda dengan lele dan gurami. Nah ini satu sisi tadi. Nah sisi lain, di kolam itu ikan mengkonsumsi ikan tumbuh dengan baik, dia ada kotoran yang dikeluarkan. Dengan bernapas ada CO2 yang dikeluarkan. Kotorannya karena pakannya misalnya lele itu proteinnya mencapai 30% kadar proteinnya. Gurame lebih rendah, nila lebih rendah. Tetapi kalau budidaya nila dengan intensif, orang emosi untuk proteinnya tinggi, 30%. Lah kalau protein 30%, berarti proteinnya itu tinggi banget. Nah, walaupun belum setinggi untuk sidat.
sidat itu lebih dari 40% gitu ya. Nah, maka kotoran yang dibuang oleh si ikan tersebut yaitu kotoran dalam bentuk amonia. Amonia meracuni ikan. Untuk lele masih bisa bertahan, untuk gurame yang punya arboresan oksigennya cukup, tapi gurame itu peka terhadap kandungan amonia. Nah, ini bagaimana dalam budidaya itu mengoptimalkan suhu, oksigen, tapi meminimalkan CO2 dan amonia. Nah, ini bagaimana membuat keseimbangan dua itu. Prinsipnya hanya itu. Prinsipnya yang sulit di lapangan. Di teorinya hanya seperti itu. Bagaimana meminimalisir kotoran berupa amonia dan ini, lalu yang di sebelah kanan mengoptimalkan syarat-syarat tumbuhan. Ini gambar seperti ini. Lanjut, Mbak. Nanti waktunya sudah cukup diberitahu ya, saya biasa di lapangan banyak diskusi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan pada tebar tinggi, butuhkan oksigen dan lainnya. Mengapa demikian? Jadi Bapak Ibu sekalian, lele untuk panen 1 kilogram itu membutuhkan 1 kilogram pakan. Jadi tadi ada saya contohkan panen 1,2 ton, berarti membutuhkan pakan 1,2 ton. Ya. Gurame FCR-nya 1,6, 1,5, 1,6, 1,7, 1,5, 1,7 kilogram pakan, nanti menghasilkan 1 kilogram daging. Inilah 1,3 kilogram pakan menghasilkan 1. Nah, di mana letaknya di situ? Mengapa itu penting? Karena apa? Berarti kalau FCR food konversi rasionya 1, artinya apa? Enggak ada kotoran, tidak. Karena kadar air ikan itu pada posisi itu kira-kira 70%, kadar air pakan 15%. Ada selisih 55%. Nah, kalau panen 1,2 ton, berarti kotorannya adalah 50% kira-kira, yaitu 6 kintal kotoran. Nah, ini, tetapi apa ini berbuahan? Tidak. Kalau Bapak Ibu, kapan-kapan bulan tempat saya, Bapak Ibu di rumah saya gunakan untuk nyirami tanaman sama nyirami anggrek. Anggrek di rumah saya banyak, itu bisa. Silahkan monggo rawuh di tempat saya, nanti bisa dilanjut untuk diskusinya di sana dengan baik. Nah, pakannya berikan dalam satuan luas banyak. Ini tadi jumlah kotoran banyak amonia, 50%-nya. Kalau sekintal ya 5. Nah, maka itu amonia yang dibuang itu kan seperti pupuk urea. Belum termasuk masalah unsur-unsur mikronya. Nah, ini sehingga budidaya intensif, budidaya yang benar adalah harus satu paket pengelolaan limbahnya. Maka saya membuat kreativitas inovasi tentang teknologi aquacultur untuk daerah-daerah lahan kering. Jadi Bapak Ibu dari kedokteran nanti kalau ada pembinaan kesehatan lahan kering, boleh mengajak saya untuk bidang penyediaan protein hewani yang penuh dengan omega 3-nya. Monggo saya persilahkan. Lanjut, Mbak. PPT berikutnya. Supaya saya terarah. Nah, tadi ini yang saya jelaskan tadi, bahwa satu tempat yang sama ada dua hal yang bertolak belakang. Ini, jadi tulisan merah itu adalah satu tempat yang terbatas digunakan dua kegiatan yang bertolak belakang. Ini masalahnya. Jadi kalau Bapak Ibu usaha di bidang perikanan harus memperhatikan ini, bagaimana tadi meningkatkan
syarat hidup untuk ikan, yaitu suhu oksigen, dan meminimalisir faktor-faktor yang bersifat mungkin bisa dikatakan limbah atau apa, yaitu amoniak, CO2 dan lainnya. Nah, inilah membuat seperti ini saya kira yang harus dilakukan oleh para pembudidaya ikan, siapapun juga. Jangan bicara untuk koi dulu, koi lebih khusus karena ikan hias. Koi itu airnya harus jernih, kecuali waktu benih, airnya harus banyak fitoplankton, zooplankton, sehingga kalau memakan zooplankton atau fitoplankton, maka muncul warna. Kalau yang itu pun berbeda-beda lagi, yang kohaku, sanke, soa itu beda-beda, lebih luas. Kita bicara fokus di sini saja dulu. Monggo dilanjut, Mbak. Nanti kalau sudah, supaya cepat. Silahkan, PPT-nya lanjut. Nah, tadi itu ya, sama saya ingin menampilkan, mengapa ini saya ulang, supaya orang ini loh yang dikerjakan. Jadi ini yang dikerjakan. Pada tebar tinggi, pakan dan pemberian pakan, nah itu harus. Gitu. Sehingga pengelolaan kolam itu, pengelolaan kolam, O2 amonia itu penting. Gitu. Nah, itu. Monggo, Bapak Ibu, itu saya ingin menekankan ini terus-menerus. Supaya orang, lalu kolam, nah ini kolam, kalau kolam apa? Konstruksi mudah untuk, terus Mbak. Lanjut. Nah, tadi yang saya katakan kolam. Kolam dulu Mbak. Kolam. Kolamnya Mbak, sebelum ini Mbak. Nah, kolam, yang tadi kolam itu, sekarang konstruksi sekarang adalah central drain. Bukan dipindah lagi. Kolam sekarang central drain. Kolam, Pak. Kolam itu central drain, yaitu pembuangan ada di pusat kolam, dasar kolam. Dan sekarang konstruksinya kerucut. Supaya apa? Kotoran ada di situ. Dan saya yang membuat inovasi yang saya lakukan yaitu central drain resirkulasi wet filter vertical filter. Itu untuk daerah lahan kering dan untuk perkotaan. Nah, mudah dilakukan hanya kotoran, bagaimana kolam memudahkan membuang kotoran. Bisnis ikan bukan hanya masalah konsumsi. Pada pendederan lele juga bisnis, pemijahan juga bisnis bisa, usaha, gurame juga pendederan bisa, jadi tidak berbicara dari kecil sampai konsumsi. Kalau wirausaha banyak sekali di bidang perikanan, monggo nanti dilanjutkan. Nah, mudah membuang lumpur, bagi ada pakai lumpur, mudah membuang kotoran, lalu pemberian pakan yang mudah. Jadi bagaimana konstruksi kolam itu memudahkan mengelola dan memudahkan membuang ataupun membersihkan kolam. Jadi konteks budidaya ikan adalah 3, bersih, bersih, dan bersih. Jadi kalau tidak bersih sedikit, buangannya adalah N. N adalah media tumbuh untuk bakteri. Sudah. Sehingga kalau nggak bersih, pertama kali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali jatuh. Maka harus bersih, bersih, bersih. Lepas dari ada teknologi baru, sekarang ada probiotik dan lainnya. Lanjut, Mbak. Enggak, supaya cepat nanti. Lalu air, Mbak, itu. Silakan. Nah, jadi air. Jadi nila, gurameh, lele berbeda-beda. Lele, gurameh, nila berbeda. Kalau nila harus banter ngalirnya. Gurameh tidak. Lele tidak. Patin tidak. Bawang tidak. Nah,
Sehingga mengatur pengendalian amonia prinsipnya. Sekarang yang baru dipikirkan di budidaya dengan panen 2,5 ton, FCR 1,3, berarti kotoran kira-kira 1,5 ton. Kalau sampai kincirnya mati, airnya berhenti, kolaps semua. Maka di Sleman adalah masalah selokan Mataram menjadi sangat penting bagi pembudidaya ikan. Begitu berhenti tanpa pemberitahuan, selesai sudah yang kincir dan lainnya. Nah, ini tantangan bagi kami untuk bagaimana membuat kondisi bisa terkendali. Amonianya tinggi. Lalu pengelolaan ketersediaan oksigen dalam kolam. Lanjut, Mbak. Nah, ini bagaimana mengelola amonia? Yang paling berat mengelola. Kalau mengelola air, oksigen dan lainnya, airnya ngalir, pakai kincir, atau resirkulasi. Ya. Nah, yang pertama yaitu mengganti air. Mengganti air di mana? Yang paling bawah. Maka dengan sistem central drain dan kerutut kolamnya, maka yang diganti sedikit. Inovasi yang saya lakukan di Kemuning, di Sambunder, Kecamatan Paduk, yang sulit air, maka mengganti airnya hanya 3 ember per hari untuk 4 kolam. Nah, air itu 3-4 ember itu untuk nyirami tanaman dekat-dekat di situ. Maka di situ saya ada tanaman sayuran dan tanaman obat-obatan, empon-empon dan lainnya. Yang kedua, menggunakan probiotik. Probiotik yaitu bakteri yang non-patogen. Bakteri yang non-patogen. Ada 2 probiotik. Probiotik yang digunakan bersama pakan, masuk di dalam tubuh ikan dalam kesehatan ikan, yang Lactobacillus, dan probiotik yang di air, yaitu Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrosomonas, di mana hidupnya dia membutuhkan N, maka amonia dibongkar oleh dia, dimanfaatkan oleh bakteri tersebut. Yang berikutnya adalah resirkulasi, ini yang saya gunakan. Ganti air juga resirkulasi. Resirkulasinya yaitu air dipompa, air mengalir, kalau konstruksi air mengalir di air pengendapan, baru dipompa ke tempat kolam budidaya. Karena saya miniatur, maka kalau untuk 6 kali 1 meter kubik air, itu hanya membutuhkan pompa yang akuarium. Saya gunakan itu untuk daerah-daerah kering di Gunung Kidul supaya air tidak boros. Itu resirkulasi. Ada filternya. Nah, intinya bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan di situ. Ya, karena terlalu banyak campur tangan manusia, maka ya harus manusia mengatur keseimbangan. Kalau alami nggak apa-apa di alam, tapi ini manusia sudah ambil bagian dengan intensif. Lanjut, Mbak. Sampai jam berapa loh, Mbak? Saya ditikan nggak apa-apa loh, Mbak. Terus. Nah, lalu bagaimana meningkatkan daya tahan ikan? Sama, ini pas dengan Bapak Ibu di kedokteran. Memberikan asupan vitamin. Di Jawa Tengah ini ada yang budidaya gurame, dan dia disiplin sekali. Jawa Tengah. Panennya setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Dan jumlah panennya kira-kira 2,5 ton sekali panen. Marginnya sekali panen kira-kira ya besar itu. Ya nggak besar tapi 19 sampai 20 juta, 25 juta per panen. Lahannya dulu 400 meter, sekarang sudah 4 hektar. Nah, dia melakukan ini. Mengapa saya mengatakan tadi? Karena Bapak tersebut melakukan kegiatan ini. Ikannya tidak pernah sakit. Setiap hari Sabtu di
tambah asupan vitamin C. Daya tahan, makanya dari kedokteran silahkan nanti diberi masukan, tapi untuk ikan itu. Mengapa harus ditambah? Karena di pakan ada, enggak, di pakan enggak cukup, kadang-kadang pakan sendiri sudah terjadi degradasi di situ. Bahkan kalau nyimpannya enggak baik, pakan itu proteinnya tinggi, rusak sama sekali. Yang tahu vitamin. Lalu tadi untuk daya tahan, lalu menjaga lingkungan sesuai menghilangkan antiseptik, ya Mbak, menggunakan antiseptik. Apa yang kita lakukan antiseptik di sini, yaitu menggunakan garam krosok untuk jadi penyebab penyakit di ikan itu yang pertama itu ada parasit, ada jamur, ada bakteri, ada virus, SAMI kalian kedokteran. Nah, semua itu kita tangani. Bapak yang gurame tadi, yang pengusaha gurame, itu menangani preventif. Parasit menggunakan garam, daya tahan tubuh ditingkatkan, lalu jamur juga dengan antiseptik, kita hanya menggunakan garam krosok. Sehingga pembudidaya ikan yang besar biasanya menyediakan garam krosok. Dengan dosis 25 gram per meter kubik air. Jadi meningkatkan daya tahan ikan itu lebih penting. Dari ikan tidak bisa begini, Bapak Ibu sekalian, para pembudidaya, tidak bisa bicara ikan itu mengobati, tidak bisa. Nggak bisa. Kalau budidaya ikan bicara mengobati, sudah habis. Sudah. Budidaya ikan adalah preventif. Jaga-jaga. Kalau karena ikan ada di air, beda dengan hewan, beda dengan tanaman. Kalau ikan sudah kelihatan sakit, selesai sudah. Sudah rugi sudah kalau begitu itu. Berbeda dengan yang lain. Lanjut Mbak. Nah, tadi sudah bibit penyakit tidak berkembang. Ada vitamin, ada antiseptik. Antiseptik tadi garam. Kalau di gurame, nah ini yang belum terstandarisasi, tapi sudah dijalankan dan hasilnya baik. Jadi ikan-ikan yang kena parasit sama itu banyak menggunakan misalnya batang pisang. Banyak menggunakan yang begitu. Saya dulu menyebarkan tahun berapa ya, 2000-an berapa, untuk gurame yang kena itu. Ini guya penyebab parasit pada insang ikan gurame yang merajalela itu cukup dengan merendam dengan air garam 5 hari berturut-turut. Mengapa 5 hari? Karena siklus parasit itu 5 hari. Sehingga kista atau telur yang belum netas, begitu netas kena garam. Itu 5 hari siklusnya. Itu ketemu pada saat gempa Bantul. Saya ingat sekali, gempa Bantul itu sebelumnya Henuguya merebak. Lalu pemberian probiotik dalam pakan. Yang tadi Lactobacillus, kalau menurut pemahaman, dengan adanya Lactobacillus dalam tubuh ikan, maka keasaman dalam pencernaan tubuh ikan itu tidak sesuai dengan keasaman bakteri yang bekerja. Misalnya bakteri Aeromonas. Yang paling ganas itu Aeromonas, sama Nitrococcus, sama Streptococcus, itu ganas di ikan. Lalu pemberian antibiotik tidak boleh sebetulnya. Harus terkontrol, SAMI. Dan antibiotik tidak boleh digunakan apalagi untuk ikan-ikan yang diekspor, dikonsumsi. Misalnya mengekspor ikan sidat, lalu menggunakan antibiotik, nggak boleh. Dan itu ada Kepmennya yang melarang untuk menggunakan itu karena di luar negeri langsung begitu terdeteksi ada antibiotik tidak bisa. Kalau probiotik nggak apa-apa itu.
Lanjut, Mbak. Saya kira sudah ini. Lanjut, Mbak. Halo. Nah, kapan kebutuhan oksigen tinggi? Kapan kebutuhan oksigen tinggi? Yaitu pada suhu rendah, tingkat kelarutannya tinggi. Suhu tinggi, tingkat kelarutannya rendah. Nah, persaingan, kalau itu kolam yang warnanya hijau, maka malam hari butuh oksigen. Karena apa? Di malam hari digunakan tidak ada fotosintesa, sehingga yang terjadi adalah semua respirasi. Nah, di sini para pemuda ikan, udang, dan lainnya biasanya setelah jam 12 menghidupkan kincir. Menggunakan kincir. Nah, kalau yang ikan kepadatannya tidak tinggi, masih bisa. Bagaimana ceknya oksigennya kurang? Mulai subuh sampai matahari, sebelum matahari terbit, dicek. Ikan membuka mulut, buka mulut di permukaan tidak. Kalau dia buka nutup di permukaan, berarti kadar oksigen di air sudah drop sekali. Berarti tandanya hanya seperti itu. Nah, biasanya mainkan kincir. Kalau tidak main di situ, berarti pada tebarnya sudah kelewat tinggi. Waktu nebar tidak apa-apa, begitu tumbuh, jadi berdampak. Tuh, lalu dapat dilihat dari gerakan ikan di permukaan. Kalau siang hari pas panas sekali lah itu kadar oksigen rendah. Bagi kolam-kolam yang tidak banyak, tidak warna hijau, oksigennya rendah. Nah itu ikan naik semua kepanasan. Nah dikincir pada waktu kira-kira jam 1, jam 2, jam 3. Pas suhunya tinggi, kadar kelarutannya rendah. Nah di situ. Ini memang alam begitu, sehingga kalau usaha ya harus berpikir, tidak mudah, itu saja. Lanjut, Mbak. Ini enggak begitu penting ya, itu. Lanjut. Nah, ini sama juga bagaimana amonia itu sangat berkorelasi positif dengan DO, dissolve oksigen terlarut. Korelasinya positif, makin tinggi, makin DO-nya tinggi, amonia tidak berbahaya. Kalau DO-nya rendah, lanjut Pak. Sudah ya? Atau lanjut? Oh enggak, ini keseimbangan di air. Tadi, keseimbangan di air. Antara NH3 sama NH4. Lalu di situ yang racun, yang NH3, yang NH4 tidak racun. Nah, maka di situ dipengaruhi oleh adanya suhu dan adanya adanya oksigen. Lanjut. Nah, sudah. Demikian secara umum, ya. Jadi secara umum seperti itu, Bapak Ibu. Silahkan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau ada pertanyaan, sejauh saya mampu untuk menjawab, saya jawab. Bagi yang ada di Jogja, Bapak Ibu boleh hadir di rumah saya, ngabari dulu. Saya kalau hari Sabtu suka di pekarangan di depan rumah. Terima kasih, saya kembalikan, Mbak. Ya, terima kasih kepada Bapak Gandung atas pemaparan materi mengenai dasar-dasar ikannya, Pak. Tadi sangat menarik, Pak. Kita banyak belajar tadi ya Pak ya, mengenai budidaya lele, aktivitas dalam tubuh ikan, kemudian tentang kincir, ada yang tentang kolam, kemudian ada tentang amonia, tadi kotoran ikan ya Pak ya. Kemudian ada juga tentang pentingnya konsumsi ikan untuk gizi pada anak ya Pak, supaya bisa menjadi generasi yang cerdas di masa depan, seperti itu. Kemudian untuk peserta yang sudah bergabung, baik di Zoom maupun di YouTube, mungkin apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis seperti itu di kolom komentar. Nanti kemudian atau yang dari Zoom mungkin mau untuk bertanya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Nanti kemudian kita susul ke yang YouTube. Kita dari yang Zoom dulu. Ada yang ingin bertanya? Ya. Monggo Bapak Bismoko. Ya.
Saya tinggal di Karangmalang. Lahannya sempit sekali. Oh. Tapi punya kolam kecil. Ya kecil itu artinya kecil sekali sebenarnya. Ukuran kira-kira 60 kali 40 kali 120 cm. Itu kadang-kadang kami beri lele. Tapi memang repotnya itu pertama mencari apa itu namanya pakan yang standar. Dan yang kedua itu tentu setelah berapa lama menjadi bau. Nah itu bagaimana ya, apakah ini bisa diteruskan atau sebaiknya diganti dengan yang lain saja? Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Bismoko, dekat kita bertetangga. Monggo kalau kerja rawuh di gubuk saya di utara Stadion Meguwo, monggo nanti hari Sabtu kita bisa. Karena banyak petani pembudidaya ikan, para murid ke rumah juga. Kalau diskusi kadang-kadang hari Sabtu juga untuk diskusi lebih. Nah, begini Pak Bismoko. Jadi tentang tahu ialah kotoran, tetapi bisa disiasati dengan penggunaan probiotik. Saya sekarang di rumah masih menyediakan satu kolam yang khusus untuk lele dan tidak bau. Karena keseimbangan tadi, keseimbangan dikasih probiotik. Lalu karena yang bagian bawah, bagaimana konstruksi kolam, kita bisa mengurangi yang air bagian bawah. Bagian bawah bisa dikurangi. Jadi kalau mindah air yang bawah, bukan yang atas. Ya yang bawah itu lebih banyak amoniaknya. Itu maka kalau budidaya lele yang saya konteks di kota, perkotaan adalah juga menanam tanaman. Supaya apa? Tidak dibuang air itu, tapi untuk nyirami. Jadi 1 meter santai 120 itu cekap untuk panen 30 kilo Pak Bismoko. Gitu. Jadi lalu untuk pakan, yang kedua untuk pakan mudah di daerah-daerah di tempat-tempat yang jual pakan. Hanya kalau di Gejayan dan sekitarnya tidak ada. Agak ke daerah timur. Jadi lalu kapan panen dan lainnya? Kalau ukuran 79 cm, 68 cm itu 2 bulan panen untuk ukuran konsumsi. Ukuran 8-9. Tapi saya kalau mendorong anak-anak saya di keluarga saya jangan mengkonsumsi ikan sakon, mau konsumsi ikan itu yang banyak 2,5 on 3 on, dagingnya banyak. Jadi saya sendiri memang memaksakan anak-anak, istri juga untuk mengkonsumsi ikan. Kalau mengkonsumsi ikan nggak kecil-kecil, yang gede gitu, nasinya yang dikurangi karena itu untuk daya tahan kita. Saya kira sepintas menikah Pak Bismoko. Sedikit lagi lanjutkan. Alamat Gandung dan beli probiotiknya itu di mana? Ada di tempat-tempat tempat penjualan pakan ikan. Tetapi kalau tempat Pak Bismoko ada, saya bawakan air. Caranya yang kedua begini Pak Bismoko. Jadi air tempat saya kan pink warnanya. Air kolam lele warnanya pink. Ya. Ini ada anomons yang di situ atau probiotik tertentu yang belum ditemukan spesiesnya. Itu saya membawa 1 liter atau 2 liter air dari tempat saya, biasanya saya kasihkan di kolam yang belum warna itu gitu Pak. Jadi misalnya ditulari, nah gitu. Ambilnya gampang, WA saya naik pas saya ke kantor tak ampiri tak bawakan air kolamnya. Karena hanya 1 kolam toh Pak Bismoko, jadi nggak masalah. Ya. Bapak. Gitu Pak Bismoko. Ya. Apakah sudah bisa ditangkap Bapak Bismoko? Ya, terima kasih. Ya.
Ya, baik Pak, sama-sama. Kemudian kita lanjutkan untuk peserta dari Zoom meeting, adakah yang ingin bertanya? Mbak Ulfa, Mbak Mastri, atau Mas Rif, kemudian Mbak Rahayu, Mbak Putri, Mbak Nur Fadila, Mbak Lianawati, Mbak Muna, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jika belum ada, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang sudah disampaikan dari... Oh, Mas Haryadi. Oh ya, silakan. Mas Haryadi, monggo silakan bertanya, Pak. Terima kasih yang hormat Bapak narasumber. Langsung saja kami menanyakan untuk kadar amoniak, Pak. Kadar amoniak itu kalau di kolam tanah yang bawahnya tanah ya Pak, ada pematangnya, itu apakah bisa otomatis terurai dengan proses alam atau buminya Pak? Atau sama dengan kolam terpal ya Pak, kolam terpal atau yang istilahnya tidak tanah. Itu Pak, sehingga mempengaruhi dan cara penguraiannya dari amoniak itu seperti apa Pak? Untuk yang kolam tanah, atau harus dikeringkan dulu atau ada obatnya atau bagaimana? Mungkin itu dulu Bapak, matur nuwun. Terima kasih. Untuk kolam tanah, nah ini yang hebatnya atau kita itu mensyukuri Gusti Allah Sang Pencipta itu gak usah angel-angel. Itu bedanya kolam tanah dan kolam permanen atau terpal. Kolam ada kita, ada permanen, ada terpal, ada tanah. Kalau terpal dan permanen itu amoniak harus dikelola sungguh-sungguh, sehingga saya membuat konstruksi inovasi tersebut. Pertama. Tetapi nek kolam tanah, di dalam tanah itu sudah banyak mengandung bakteri pengurai, termasuk pengurai amonia. Sudah ada. Jadi di kolam saya yang Lele saya aturkan Pak Bismoko tadi, bahwa kolam saya itu tidak pernah saya kasih probiotik. Tapi dengan keseimbangan ternyata muncul probiotik di situ. Dari alam semesta ini, dari air. Itu muncul dan warnanya pink, tidak bau. Nah ini saya pertahankan. Sebetulnya saya baru lebih memfokuskan ke gurame dalam kolam yang 1 meter kubik. Saya ingin panen 30-40 kilo untuk 1 meter kubik air di rumah itu. Nah kalau yang tanah tadi seperti itu, tetapi sudah ada yang ngulang, sudah ada yang membongkar. Karena di tanah sudah ada bakteri pengurai itu. Tetapi kalau budidayanya intensif, maka tetap lebih baik. Kalau setelah digunakan untuk budidaya, sedapat mungkin dikeringkan. Dibalik seperti kita mengelola padi, dibalik ngisor, karena kotorannya banyak sekali. Nah, kalau kolam tanah sebaiknya kalau sudah digunakan 3 kali, misalnya kolamnya luas atau tidak luas pun nggak apa-apa. Setelah digunakan ini alami, saya berbicara banyak alami. Kalau sudah digunakan budidaya 3 kali, tanamnya agak kacang tanah, maka jadi netral. Kacang tanahnya subur sekali di situ nanti kacang tanah. Karena tersedia N yang cukup tinggi. Itu untuk membongkar. Kalau tidak, seandainya misalnya tempat saya banyak mata air ya Pak, ngetuk terus. Ada caranya bongkar, kasih namanya gamping, kapur delingo. Ya itu kapur delingo, yang delingo itu yang bagus sekali, campurkan. Kalau untuk kolam-kolam permanen, sebelum
digunakan lagi bagus digunakan dengan gamping ringo itu yang berbuih itu seperti labur, karena itu tidak membahayakan. Ada yang membahayakan dong, gunakan kalium permangan, nah itu berbahaya, boleh bahan-bahan kimia itu. Tetapi dengan gamping cukup, tidak apa-apa dan bakteri mati. Nah itu saya kira. Tetapi kalau sudah dikelola dengan mematikan bakteri dan lainnya, ya lebih baik nanti airnya dimasukin air, karena kita tetap membutuhkan bakteri yang non patogen. Nah, itu Mas Pak Haryadi, Mas Haryadi. Terima kasih Pak. Sudah bisa ditangkap nggih Pak Haryadi? Sudah. Mbak. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari kolom komentar ada pertanyaan dari Ibu Siti Hanifah. Selamat siang Mbak, saya masih belajar untuk membudidayakan ikan. Di tempat saya membayar kolam air diambilkan dari sungai. Pertanyaan saya, apakah aman dalam satu kolam dipelihara lele, nila, dan bawal? Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa ideal kolam ukuran 4x4 diisi dengan berapa banyak ikan? Seperti itu. Silakan kepada Bapak Gandung. Sistem budidaya ada dua, sistem monokultur dan sistem polikultur. Ya. Monokultur hanya satu jenis ikan, polikultur itu ada beberapa jenis ikan. Lalu permasalahannya begini, untuk tadi adalah apakah aman kalau dibudidayakan untuk satu kolam dipelihara lele, nila, dan bawal. Nah, nanti yang menangan bawal. Bawal itu saudara kandungnya piranha. Dan nuwun sewu, dulu tidak ada yang memasukkan bawal. Dulu sebagai ikan hias. Sebetulnya itu belum ada surat resmi dari Kepmen, itu nggak ada. Memasukkan ikan itu adalah harus itu. Bawal. Hanya untungnya bawal itu nggak bisa midah atau kawin sendiri di lapangan. Kalau dia bisa kawin sendiri di lapangan, penuh dengan bawal, 5 kg induk bawal akan menghasilkan 1 juta telur. Kalau dia bisa kawin di lapangan, penuh dengan bawal. Ikan dimakan semua. Nah, tidak boleh kalau dengan bawal. Lele, misalnya nila dengan lele. Nila dengan lele adalah pakannya sama rakusnya. Nah, itu masih bisa. Tetapi yang bisa lagi, misalnya budidaya gurame dengan nila. Jadi budidaya gurame dengan nila itu nanti kalau makan itu rakus nilanya, kalau gurame itu makan. Nah, di situ sehingga kalau kita mengkombinasikan polikultur harus diingat sungguh-sungguh. Misalnya budidaya lele sama udang, ada yang lain-lain. Udang pakai molting kok berganti kulit, pas dia ganti kulit dimakan sama. Nggak bisa, jadi itu nggak bisa. Paling bisa yang dua ikan ini adalah lele sama nila. Tapi yang bagus itu nila sama gurame. Ini sudah ada hasilnya bagus sekali. Jadi panen nila 3 kali, nanti panen gurame itu sekali. Jadi guramenya cuma nunut makan di nila. Nah ini strategi berbisnis polikultur. Sementara gurame bisa mengkonsumsi kangkung, bisa mengkonsumsi daun talas, dan ini ada riset murid saya 4 jenis daun-daunan yang bisa dikonsumsi oleh ikan gurame, yang itu tersebar di ladang-ladang banyak sekali, nggak ditanam. Saya kira itu Bu Siti Hanifah. Lalu berapa idealnya kolam ukuran 4 km diisi dengan berapa banyak ikan? Kalau lele 1 meter persegi itu kalau pemula ya 1 seger. Berarti kalikan saja kira-kira ya 2.000 ikan. Itu kalau 150. Kalau sudah agak
mahir, sudah pinter, sudah lancar, itu ya gunakan 300 ekor per meter persegi, berarti ini bisa mencapai 4.000. 4.000 panen berapa? Pokoknya tebaran. Kira-kira 10 ekor itu 1 kilogram. 1 kilogram. Kalau 4.000 itu panen 4. Oh, kan ukurannya 8 Pak Kadung, nggak ada yang mati dan lainnya. Nah, mati ikan pada waktu awal nggak apa-apa. Ruginya hanya benih. Tapi kalau mati ikan di akhir budidaya, itu ruginya double pakan. Jadi, tadi kalau misalnya 4.000, Ibu Hanifah nebar 2.000, panennya 2 kintal. Butuh pakan berapa? Ya 2 kintal pakan. Seperti itu. Saya kira demikian. Untuk nila, tebarannya itu berbeda, lebih rendah dibandingkan dengan tadi lele. Kalau nila, tuh. Kalau misalnya gurame, yang penting kalau gurame itu panennya 5 kilo. Itu sederhana. Panen 5 kilo, targetnya apa? Konsumsi, nebarnya 2 on. Supaya didapat 5 on lebih untuk ikan gurame konsumsi. Tuh lah, kalau 5 kilo kali 16 ya kira-kira 80 sampai 1 kintal ikan gurami. Nah, nebar. Nah, untuk ikan gurami, kalau untuk seneng-seneng sama menghasilkan, yaitu gunakan ikan yang sudah 2 on. Nah, saya sambil kemana-mana ngarit, saya kasihkan sampai rumah. Saya kadang-kadang pergi kalau ada lompong, saya kasihkan. Saya kira itu Bu Hanifah. Matur nuwun. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Mungkin pertanyaan dari yang WA grup kemarin Pak. Untuk ini coba dari Ibu Titi Pak. Apakah ada pengaruhnya untuk perkembangan ikan di kolam yang langsung terkena sinar matahari dengan kolam yang tidak terkena sinar matahari? Seperti itu. Silakan Pak. Nah, ya, saya kira ada. Jadi kalau budidaya ikan itu sebaiknya yang sinarnya cukup. Kalau terlalu teduh, suhunya rendah, maka tadi waktu saya menjelaskan ada gambar wanita itu tadi, yang sebelah kiri bahwa kondisi kebutuhan kinerja dari enzim itu tidak sempurna, tidak maksimal. Itu satu sisi dalam metabolisme. Sisi lain yang penting lagi yaitu bahwa dengan di tempat yang rindang berbeda dengan yang sinarnya cukup, jamur itu muncul dengan mudah. Jamur parasit dan lainnya itu di bawah 25 parasit itu banyak muncul. Kalau tempatnya kotor langsung parasit muncul. Begitu ada amonia, ada N, lalu muncul. Tuh. Saya kira pilih yang sinarnya cukup. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus Pak. Biasanya dan yang sudah terjadi, kalau musim panen yang bersamaan, kita susah menjual ikan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Agus ini bingung mau dibesarkan atau dipelihara lagi, karena ketika dipelihara lagi merasa berat di ongkos pakannya seperti itu, Pak. Nah, barangkali Bapak bisa memberikan saran kepada Bapak Agus, sebaiknya dipelihara lagi atau dijual seperti itu. Nah, apabila dijual itu apakah Bapak ada saran untuk supaya maksimal seperti itu Pak penjualannya? Karena terkadang dari warga itu kesulitan untuk mencari tempat yang bisa menerima penjualan ikan dari mereka seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi begini, dalam budidaya ikan, kalau berpikir ke bisnis, memang langsung sudah dipikirkan pasarnya. Sudah dipikirkan pasarnya. Nah, budidaya lele begitu nebar, sudah langsung memikirkan kapan panen. Jadi kalau budidaya lele, contoh yang paling itu lele yang paling karena ukuran lele konsumsi yang diminta pasar itu adalah ukurannya tertentu. Jadi ukuran tertentu itu harus harga yang diminta
ukuran yang diminta pasar. Itu satu sisi. Pedagang punya tanggungan kepada para warung-warung dan lainnya pengecer, itu sudah kontrak. Sehingga pedagang akan memenuhi itu. Maka salah satu pedagang yang punya pembudidaya yang di daerah Moyudan itu, Moyudan itu ada satu orang punya 80 kolam. Maka pedagang itu nggak akan bergeser dari situ. Karena warung yang di Story sudah terpenuhi. Dan bahkan, maka ini kaitan antara budidaya lele, penebaran lele, ukuran yang harus ditangkap, harus dipanen, dan terkait dengan pedagang yang sudah punya janji khusus. Nah, bagaimana tentang Pak Agus? Ini, jadi kalau masalah pemasaran itu memang tadi dasarnya begitu. Saya punya, ini harus, tetangga saya punya kolam 6. Maka seminggu sebelum panen, dia sudah mengabarkan pada tetangga-tetangga. Siapa? Maka penjualannya online dia. Siapa yang butuh? Gitu. Saya punya panen sekian, dan butuh. Atau dia mendaftar tetangga-tetangganya. Karena sekarang banyak grup, ya grup akhirnya lewat di situ. Hanya memang sayangnya terlalu tinggi harganya menurut saya. Tapi kalau memang pembelinya ada, ya mau apa lagi. Nah, dia punya 6 kolam ukuran diameter 4 meter, dia memasarkannya seperti itu. Lalu sisanya nanti. Nah, kalau misalnya nggak laku, mau dijual lagi, ukurannya sudah melewati. Sudah melewati ukuran. Kecuali dibesarkan untuk pasar pemancingan. Kalau punya lahan sendiri tadi 4x4, 5x5 begitu, itu 5x5, 50 meter persegi, banyak orang yang di daerah minggir itu bisnis pancingan. Dengan hati-hati, biasanya ada judi di sana. Saya sudah. Jadi ada, bukan judi, tapi begini, 10 orang, wah nanti yang dapat pertama siapa, yang dapat ukuran besar siapa, yang dapat ini siapa. Begitu, bukan judi, tapi permainan. Nah, tapi kita diborongkan. Sehingga kalau ukurannya besar, harganya turun loh ya lele. Lele begitu ukurannya oversize, undersize itu turun 1.000, 1.500. Makin besar lagi, pasaran sedikit. Nah, konsep RW cerdas yang saya bangun, yang saya rintis dengan teman dosen muda, itu adalah 160 KK di RW itu. Nah, ada kolam minimal 50 kolam kali 2, 100. Pemasarannya ada di RW itu, dijadwal kepada masyarakat di situ. Jadi bulan ini atau minggu ini yang setiap keluarga itu baru tertarget sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali beli. Maka kalau punya kolam sedikit, permasalahannya betul Pak Agus tadi, yaitu masalah pemasaran. Kalau gabung ke pedagang, sulit, nanti masih ditanya, oh sebentar lagi, dan lain. Tetapi dengan online salah satunya bisa ditangani. Dan dengan konsep RT-RW, RW cerdas, bela-beli RW menjadi salah satu alternatif yang saya sedang mencoba itu dan rencana di daerah Gunung Kidul juga. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Gandung. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Haryadi. Ini sudah saya tulis juga di kolom komentar. Jadi ada banyak Pak pertanyaannya. Yang pertama, ikan air tawar seperti koi, nila, gurameh, lele, bawal, dan patin dapat hidup dengan maksimal pada kondisi air yang seperti apa? Kemudian apakah ada ukuran parameternya? Kemudian yang kedua mengenai pakan ikan, apakah dapat mempercepat pertumbuhan ikan? Kemudian apakah ada pengganti selain pelet atau pakan pabrik? Karena masih tergantung dengan pelet harga naik dan biaya produksi tinggi. Kemudian pada musim kemarau dan penghujan, apakah ada pengaruh perbedaan dampak dalam pemeliharaan ikan?
seperti itu dan metodenya. Terima kasih Pak. Oke, tentang persyaratan ada tadi, ada nggih. Tapi kalau air tawar, koi kita lepas dulu karena itu spesifik ikan hias. Ikan hias itu harus dirawat sangat istimewa sekali, dan kalau beli koi dari misalnya beli koi di daerah Bokesan itu banyak koi ditebar bersama nilang dan lainnya, setelah besar lalu ditampungkan. Maka itu harus disiapkan perawatan lebih dulu. Dan koi airnya harus mengalirnya kuat sekali dan harus jernih sekali, dirawat, difilter. Nah, sekarang yang konsumsi nila, gurame, lele, bawal, patin berbeda-beda. Tadi sudah saya sampaikan bahwa gurame sama lele punya alat pernapasan tambahan. Airnya ngalir nggak apa-apa. Patin bisa, nila tidak bisa. Sekarang pakan. Untuk pakan ini yang saya nggak setuju. Saya nggak boleh menyampaikan ini karena jangan menggunakan pakan-pakan limbah. Karena nilai estetisnya enggak. Bawal bisa, bawal itu rakus sekali apa saja. Tetapi kami bahkan perusahaan baru mencari alternatif pakan untuk bawal yang murah. Bisa untuk bawal. Baru dicarikan supaya perusahaan untung, juga masyarakat tidak menggunakan pakan-pakan limbah. Jadi kalau di bawah ada di kolam, lalu bawahnya ada kolam, lalu air mengalir dari bawah ke sana banyak minyaknya, wah itu mematikan yang bawah. Lalu tentang patin, patin malah enak ini. Kalau budidaya patin itu sebenarnya menguntungkan banget. Dengan apa? Dengan pakan katul dicampur dengan ikan asin atau ikan rucah yang dari pantai dan lainnya yang harga murah meriah, dicampur, digiling, dipanaskan selesai. Atau didang selesai, dikasihkan makan. Patin. Permasalahannya, kalau panen patin banyak di Jogja dan sekitarnya, dan Jawa Tengah, Jawa, itu pasarnya kecil sekali. Belum banyak yang senang mengkonsumsi patin. Sementara lele itu ukuran 1,5 on sudah enak dimakan. Tetapi kalau untuk patin, enak-enaknya dimakan setelah 5 on, 6 on, 7 on. Mengapa? Cita rasa patin ada pada lemak yang terkandung pada kranialnya, pada dagingnya. Itu enak. Sehingga di Sumatera dan Kalimantan kalau makan patin paling tidak 1/2 on. Lah yang di sup patin paling tidak 7 on. Maka ada yang namanya pindang kepala patin di Sumatera Selatan. Harganya lebih tinggi daripada pindang daging patin. Karena itu cita rasanya tinggi. Sama dengan mangut beyong kalau di daerah Muntilan, tempatnya teman itu yang di daerah Jalan Borobudur, itu mangut kepala beyong, bukan daging beyong, karena cita rasanya di situ, cita rasanya. Nah, sehingga kalau tadi pakan alternatif untuk lele sampai sekarang belum bisa, Bapak, karena lele itu membutuhkan tadi asam amino yang komplit dan protein yang tinggi. Itu lele. Kalau patin, tadi sudah saya sampaikan, gampang. Bawal gampang lagi, tapi saya nggak menyampaikan ke sini, nanti ditegur orang. Nah, itu jadi. Lalu yang berikutnya, apakah ada pengganti selain pelet? Nah, itu tadi. Kalau lele tidak bisa, Pak. Saya waktu bantu di Dirjen Direktur Perbenihan tahun 2008 sampai 2012, itu mulai program namanya Gerpari, Gerakan Pakan Mandiri. Sekarang mau butuh alat pelet atau apa, gampang, 1 hari, sebulan langsung keluar. Tapi selama ini tidak bisa. Mengapa nggak bisa? Mengapa belum bisa? Karena quality control dari bahan sampai pakan jadi itu di masyarakat kita membuat itu belum
bisa standarisasi. Sementara anak perusahaan dari awal bahan sampai pakan jadi selalu dikontrol sampai 4-5 kali kadar proteinnya. Karena kalau misalnya bahan, lalu itu namanya apa? Bahan dasarnya pakan adalah tepung ikan. Kalau tepung ikan, yang perusahaan-perusahaan itu impor semua. Impor semua. Mengapa di sana? Karena di sana tepung ikan di Amerika, terutama tepung ikan yang dibuat, adalah tepung ikan, bahan ikan yang ditangkap di tengah laut langsung jadi tepung ikan. Kalau di sini banyak tepung ikan, yaitu ikan yang sudah mati dibawa di pantai, lalu dikelola menjadi tepung ikan, sehingga terjadi degradasi protein. Nah, permasalahannya di situ. Oh, saya pernah Pak mendapatkan hasilnya bagus, ya, tapi tidak stabil. Sementara dalam budidaya butuh kestabilan. Saya kira itu lalu perbedaan atau dampak dalam musim kemarau dan penghujan. Ya, leres. Kemarau dan penghujan itu beda, terutama pada transisi. Pada transisi. Di kolam lele saya ini kemarin lompat malam-malam, aduh saya mau masukkan, mau lele yang ada di rumah itu memang kelangenan, panjangnya sudah 120 cm, gede banget, 9 kilo. Kemarin mati satu karena saya nggak bisa memasukkan malam hari. Capek gitu. Nah, maka kita masukkan yang sudah luka. Mau digoreng ya nggak tega. Nah, ini ada. Ikan itu begini, kalau dingin, musim pancaroba dingin itu yang mana parasit, virus, bakteri itu banyak. Indonesia itu tahun 2017 Gurameh kena namanya pada bulan Oktober kena yang namanya megalovirus, kena virus, kolaps semua di Jawa ini. Nggak ada penanganan sampai sekarang. Nah, itu adalah megalovirus. Nah, pada musim kemarau itu top-topnya. Demikian juga bakteri pada pancaroba itu. Sehingga para pembudidaya gurameh sudah hafal kapan harus entas guramehnya. Budidaya lele harus mencoba tidak musik pada pas musim pancarobanya. Nah, sehingga air yang masuk dingin, perubahan antara dingin dengan panas itu menjadi berpengaruh pada ikan. Sehingga pada saat pancaroba itu biasanya ditahan sedikit supaya tidak terjadi musibah. Bagi pembudidaya yang lama sudah tahu kapan itu waktunya dan bukan bulan, tapi sudah merasakan. Kalau teman saya di Cilacap itu sudah merasakan di tangan. Nah, kok udaranya begini, dia nggak berani nebar. Nunggu paling 3 hari, 4 hari seperti itu. Air disiapkan saja, airnya disiapkan nggak apa-apa. Saya kira itu langsung, apalagi Mbak? Oh, ini ada pertanyaan dari Mas. Iya Pak, dari YouTube. Murullah ya. Begini, jadi untuk nilang yang paling bagus bukan nilang, apa saja. Selain gurami begini, gurami misalnya ikan talas, daun talas. Gurameh itu pengalaman di lapangan kalau dengan daun talas itu produksi benihnya bagus. Tapi untuk kenaikan pertumbuhan bisa kangkung, bisa daun talas. Tetapi untuk nila dan untuk lainnya, yang paling bagus adalah daun itu asola. Asola, tanaman air yang namanya asola, bisa lihat di YouTube. Gitu. Asola macam-macam. Saya menyarankan pakai asola, kalau nanam pakai asola mikro. Karena asola mikrofila itu adalah jenis asola yang tahan terhadap panas. Jadi asola mikrofila itu namanya. Nah, itu kadar proteinnya bagus dan itu baik untuk ikan nila. Beda dengan kayu apu kadar proteinnya rendah, kayu apu. Saya kira itu Mas Nurdin ya. Terima kasih Pak. Kemudian ini
Sebenarnya waktunya sudah tinggal 3 menit lagi, namun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Bapak berkenan untuk Silakan. ditambah sedikit ya, Pak? Silakan, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Haryadi, Pak. Apakah ada jenis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan di daerah Cangkeringan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi untuk pasar ekspor, Pak? Jika ada, bagaimana cara menembus pasar ekspor dan seperti itu, Pak, kurang lebih. Terima kasih. Ada, nila itu universal. Nila itu universal. Jadi nila itu bisa hidup di air agak dingin sama air yang panas. Tetapi perlu diingat bahwa nanti permasalahannya pada begini. Pada dingin itu FCR-nya akan naik. Di daerah dingin, food konversi rasionya naik. Jadi 1 kilogram daging ikan itu bisa membutuhkan daging ikan yang banyak. Pakan yang banyak. Tetapi di daerah panas, itu efisiensinya lebih tinggi. Dan pertumbuhannya lebih cepat. Gitu. Jadi, yang di Cangkeringan nila itu sangat universal. Nah, bagaimana caranya mensiasati untuk seperti itu Cangkeringan? Cari bibit minimal dari Cangkeringan. Jangan cari bibit di bawah. Bapak cari bibit di Bokesan. Nah, itu lebih panas, Pak. Cari di atas Cangkeringan. Jadi Bapak cari bibit di atas Cangkeringan atau Cangkeringan itu sendiri. Atau bibit dari Turi. Nah, Turi yang daerahnya Pak Yun, Mas Santo dan lainnya itu yang tentang ikan nila. Yang kedua, permasalahannya apa? Kami dulu pernah mau ekspor lele ke Malaysia. Ternyata harganya tidak sesuai. Dan untuk ekspor 7 on untuk lele di filet. Eksportir nila tertinggi itu adalah Aquafarm Nusantara. Sekarang agak turun, agak drastis kolab karena wabah ini kemarin. Nah, minimal Aquafarm itu 7 on. Nah, Pak siapa tadi, Mas? Bapak Surono, Pak. Mas Surono. Bapak Haryadi, mana Pak? Mas Haryadi. Ini, saya baru saja mengundang salah satu alumni saya untuk success skill para mahasiswa, yaitu dia berbisnis ikan hias untuk ekspor. Ikan hias. Untuk ekspor ikan hias. Kuotanya berapa? Kecil. Langsung pada pembeli. Jumlah tidak banyak. Dulu pernah tahun 2011 mau bicara tentang sidak. Sleman kemarin minta sidak, saya, wah nggak usah. Nanti ekspor standarnya kuotanya adalah berapa ton. Harus seragam begitu. Ini untuk. Nah, tadi kalau ikan hias adalah yang dijual kualitasnya. Lalu bagaimana kalau mengurus tentang ekspor impor? Saya tidak tahu pasti. Tadi malam saya baru bicara dengan anak saya, anak-anak zaman ini, zaman now katanya. Ya saya cuma dengerin aja. Dia baru besok nyari. Mungkin minggu depan, 2 minggu lagi, mungkin dia mau buka usaha begitu. Nah, anak sekarang gitu ya. Nah, saya ingin anak saya berarti pegawai negeri. Itu mungkin Pak Bismoko juga, saya hampir sama anak saya dari pegawai negeri karepku gitu. Tapi anak berbeda. Tadi malam datang ke rumah, 2 minggu lagi mungkin rencana usahanya itu mau dicek oleh bagian ekspor impor Provinsi DIY. Saya nggak tahu, saya dengerin aja orang tua.
itu dia mau merencanakan untuk ekspor produk-produknya yang bukan bidang perikanan. Jadi di DIY ada yang namanya, ada tempat yang mengurusi ekspor impor. Terkait dengan ikan, maka bisa berkorelasi dengan bagian karantina ikan. Belajar dari karantina ikan atau bidang ikan, dan itu akan memfasilitasi dengan baik. Semua yang bidang perikanan, bagian perikanan yang terkait ekspor impor, maka bagian karantina akan dengan senang hati datang. Di sana ada murid-murid saya banyak sekali, dan mereka rajin mendatangi karena sekarang modelnya bukan kita datang kepada karantina untuk mengecek dan lainnya, tapi karantina akan membantu memfasilitasi agar proses ekspornya itu berjalan dengan baik, dan itu sudah membantu negara dalam konteks devisa negara. Saya kira demikian, Mas. Secara pasti nanti bisa tanya. Baik Pak Gandung, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ini saya dapatkan dari YouTube, ini dari Ibu Sriatun, Ibu Dukuh dari Kalang Malang. Ini budidaya lele masa panen berapa bulan nggih? Saya sedang belajar budidaya lele menggunakan ember baru 2 bulan, namun besarnya lele berbeda-beda padahal bibitnya sama. Terima kasih Pak. Begini Bu Dukuh, Bu Sriatun. Jadi kalau tadi, maka waktu itu kan yang budidamber, sekarang programnya banyak sekali. Hati-hati lu, itu atau gampang-gampangnya lah. Karena budidamber itu adalah ikannya tertutup oleh tanaman, gitu. Nah, maka saya menyarankan waktu itu bibitnya adalah bibit yang ukuran 68-79. Nah, maka panen 2 bulan, ukuran 89, 7-8-9. Nah, maka lalu budidaya lele Pak. Terus, ya, maka itu pemberian pakan lebih sering. Untuk supaya variasinya tidak banyak, kalau bibitnya kecil, misalnya harus di-grading dulu. Tadi ada yang bibit 57, saya sudah menjalankan dengan bibit 57, tapi harus produksinya demikian. Kalau bibit 57 cm, masukkan, dalam 3 minggu grading jadi 2. Grading jadi 2, yang besar dikelompokkan 1, yang satunya dikelompokkan. Nah, sehingga dari 1 ember menjadi 2 ember. Maka pada tebarnya, waktu yang pertama itu berbeda jika bibitnya 57. Sehingga kalau nebar 57 punya ember 2, tebar saja yang 1 dulu. Setelah 3 minggu dipindah. Sehingga ada tempat pendederan saja dulu. 3 minggu di grading, dipisahkan yang gede sama yang kecil, lalu dimasukkan ke sana. Di ember-ember yang mau membesarkan sampai konsumsi. Terus itu berjalan. Sehingga kalau Ibu punya 1 ember untuk deder, gunakan 2 ember. Punya 4 ember yang untuk membesarkan sampai konsumsi. Nah, itu caranya. Terus usahakan kalau sudah ada tanamannya tetap dapat sinar. Supaya suhunya masuk ke air dan pada posisi suhu yang di atas 25. Saya kira demikian Bu Sriatun, Bu Dukuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Gandung atas jawabannya. Nah, ini tadi kita sudah melalui sesi diskusi dan tanya jawab ya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali apabila belum semua pertanyaan itu bisa terjawab seperti itu. Karena ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat kita bacakan, seperti itu mengingat waktu kita hari ini terbatas. Nah, tadi kita sudah banyak tanya jawab mengenai pakan ikan, kemudian ikan nila, ikan gurami, ikan lele, dan banyak hal lain seperti itu. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, serta Bapak Ibu peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir acara. Semoga ada banyak ilmu yang bisa kita dapat untuk dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal budidaya perikanan. Saya, Eva, mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan
Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak Gandung. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua, nggih. Saya nyuwun pamit nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Isnoko, Mbak Muna, Mbak Rahayu, Mbak Rif, Mbak Yanawati, Mas Tri, Mas Bismoko, Mas Haryadi, dan lain-lain. Terima kasih banyak, nggih.